pesantren Al-Mukhlis memperhatikan tahapan usia santri-santri yang baru beranjak remaja. Itulah sebabnya digunakan konsep sekolah alam sebagai sarana untuk memberi ruang bagi tumbuh kembang fisik dan psikis para santri. Seperti dalam aktivitas berkebun ini, santri-santri belajar menjalani kehidupan sebagai petani, merawat tanaman stroberi. Dengan arahan dan pembinaan yang tepat, praktek sederhana semacam ini menjadi sarana yang efektif untuk memupuk pribadi yang berkarakter. Mereka yang mendapat giliran kerja dididik memiliki ketekunan, kesabaran, dan tanggung jawab. Pendekatan berbasis alam yang demikian dijalankan dalam rupa-rupa kegiatan. Para santri diarahkan mengikuti pelajaran tambahan sesuai minat dan keinginan masing-masing. Kuda itu bernyawa hidup, kadang tidak berdiam gitu kayak motor. Kalau motor dikendalikan sama kita, tapi kalau kuda itu harus sehati, hatinya ditenangin, dirileksin. Ketika kita itu rileks, hatinya tenang, nanti kuda yang ditunggangi juga bakal tenang, bakal satu hati, bakal bersahabat gitu. Ketika hati kita ragu-ragu, nanti ke kudanya juga bakal ragu-ragu. Dari aktivitas semacam inilah penanaman karakter dan nilai-nilai moral diberikan. Mulai dari keberanian, ketenangan, sampai kepekaan dan kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Ya, sebelum dicoba, ya, untuk pengendalian kuda, ya, ini ada di tangan kita. Jadi jangan terlalu belakang ya. Ini seperti memegang setang. Hadiah, nah, turun, nah dilus, harus sampai kenal kudanya itu beda. Gitu. Membangun pribadi santri yang berkarakter dan tangguh jadi satu kebutuhan di zaman yang penuh tantangan. Pondok Pesantren Al-Mukhlis Cangkuang juga membekali para santri dengan kemampuan bela diri. Seperti santriwati-santriwati yang tekun berlatih pencaksilat ini. Kali ini mereka berlatih secara mandiri dengan pemandu salah seorang santriwati. Pola kemandirian semacam ini jadi sarana sekaligus wujud dari proses pembinaan yang berjalan dengan baik. Kerapian, ketangkasan, dan kemantapan gerak silat para santriwati ini seakan menjadi gambaran bagaimana setiap santri telah memiliki pondasi yang memadai. Di mana posisi dan peran mereka sebagai pribadi dan bagian dari kelompok yang lebih luas di sekitar kehidupan mereka. Demikian juga dengan santri-santri yang berlatih memanah ini. Mereka berlatih dengan sungguh-sungguh, fokus pada sasaran sebelum kemudian melepaskan anak panah. Pilihan aktivitas yang didasari oleh minat dan kesenangan berarti kesediaan untuk menjalani dengan penuh tanggung jawab. Kita baru mengikuti perlombaan, 3 perlombaan. Salah satunya pertama di Banjaran, kedua Pangalengan, ketiga Cianjur. Lebih dari itu, semua aktivitas tambahan ini juga memiliki rujukan
dengan nilai-nilai religi ajaran Islam. Seperti juga santri yang memilih kegiatan panahan ini, dari mula mereka telah memahami bahwa memanah adalah salah satu tuntunan Nabi. Banyak kalau olahraga, ada main bola, berkuda juga ada, berenang, silat, badminton, voli, tenis meja, dan masih banyak. Kenapa ikut panah? Karena kan ya terutamanya saya poin yang pokoknya itu karena kan sunnah ya. Karena kan ada suatu hadis yang menerangkan bahwa di sana dianjurkannya, diperintah oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari panahan. Ya. Dalam hadis tersebut disebutkan, maka ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, memanah. Dari situ saya memulai rasa suka ingin memanah. Mendalami setiap langkah dan aktivitas sebagai bagian dari pembelajaran menjadi pondasi penting pengajaran di pondok pesantren ini. Setiap santri terdidik dan terlatih bukan hanya secara fisik dan lahiriah, tapi juga sampai ke tahapan psikis, mental, dan konseptual.